Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 12, Bagian 2. Setelah kehancuran keluarganya, Aisel harus menjalani hidup yang sangat jauh dari masa lalunya yang penuh kemewahan. Dia telah kehilangan segalanya dalam hitungan beberapa bulan. Dia sedang melihat label harga buku-buku tua di toko buku, karena dia yang biasa memotong steak di setiap makanan, kini tidak memiliki cukup uang untuk membeli buku yang layak. Lebih dari itu, bahkan dalam novel aslinya, dia memiliki akhir yang tragis. Apalagi di dunia ini, di mana Edna telah mengambil alih peran protagonis, dia ditakdirkan mati sebelum mencapai akhir yang tragis. Pada akhirnya, wanita ini akan tidak bahagia seumur hidupnya dan akan binasa di depan mata semua orang. Aku tidak tahu. Saat aku memilih buku-buku yang kuinginkan di toko buku, lebih dari 10 buku telah menumpuk. Aku meletakkannya di meja kasir. Orang tua itu membuka matanya terkejut saat aku menaruhnya di atas meja. Apa? Meskipun matanya tertutup, aku bisa merasakan tatapannya sepanjang waktu. Ada apa? Bagaimana kamu membawanya? Aku menggunakan kekuatanku. Melirik ke samping, Aisel menjaga jarak dan dengan mata menyipit. Dia dengan hati-hati memeriksa buku-buku pelajaran yang telah kupilih. Kenapa? Aku mencoba menambahkan sesuatu, tetapi Aisel memberikan jawaban di luar dugaan. Tidak, aku pikir kamu memilih mata pelajaran yang menarik. Aku pikir kamu hanya mencoba menghina aku. Seperti apa? Seperti semuanya. Kenapa kamu mengambil teori penyegelan tingkat lanjut? Yang ini. Ini mata pelajaran yang prospeknya sedikit. Penyegelan adalah sihir yang sangat kuno yang mengekspresikan sihir berdasarkan objek. Contohnya, tongkat. Namun karena teknologi pengaruhan diciptakan melalui pengembangan alkimia dan teknik sihir, itu menjadi teknologi yang hilang secara alami. Bahkan dikatakan bahwa satu-satunya pencapaian dari penyegelan adalah penemuan tongkat. Pemerintah sihir memotong dukungan untuk studi penyegelan, sehingga sementara para ilmuwan kehilangan pekerjaan, sedikit siswa yang menawarkan diri untuk mengambil kursus ini, dan secara alami, kursus ini hampir dihapuskan. Tetapi aku tahu bahwa mata pelajaran ini tidak akan dihapuskan dan akan bertahan hingga akhir. Seseorang bisa menghabiskan waktu lebih sedikit dibandingkan mata pelajaran lainnya, namun tetap mendapatkan nilai tinggi. Kamu tahu tidak ada prospek. Jadi kenapa? Dia menatapku dengan ekspresi, apa omong kosong yang kamu katakan? Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku melihatnya dalam permainan. Lagi pula itu memalukan. Pokoknya aku harus pergi. Sulit untuk melanjutkan percakapan, jadi aku bergegas keluar dari toko buku, melihat ke belakang dan menemukan Aisel sedang menatap pengantar studi penyegelan dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Namun, ekspresinya tidak tampak menjanjikan. Keesokan harinya, dalam arti sebenarnya, hari ini adalah hari pertama kelas. Kelas pertama. Aisel memeriksa jadwal dan menemukan bahwa kuliah pertama di Akademi Stella adalah mata pelajaran yang disebut cara melihat ke dalam kekosongan. Desas-desus mengatakan bahwa mudah mendapatkan nilai bagus di sana, jadi meskipun itu adalah kelas yang tidak populer, dia buru-buru mendaftar untuk kursus tersebut. Kamu juga di kelas kekosongan. Kamu juga? Oh, aku celaka. Kamu belajar lebih baik daripada aku. Kamu datang ke sini untuk mendapatkan nilai juga? Apakah itu tidak jelas? Aku pikir hanya beberapa teman dekat yang akan tahu tentang ini, tetapi ternyata ada banyak anak. Aku celaka dari semester pertama. Namun, karena kabar tersebar bahwa mudah mendapatkan nilai bagus, sejumlah besar siswa berkumpul. Selain itu, siswa yang tidak menerima beasiswa karena tidak mencapai peringkat teratas terpaksa mengambil keputusan. Ini sulit. Ini tidak begitu baik bagi Aisel, yang selalu harus berada di peringkat teratas untuk mendapatkan beasiswa. Aku harus bekerja keras pada mata pelajaran lain. Waktu terbatas, dan banyak yang harus dipelajari. Tidak ada waktu untuk menyesali masa lalu. Aisel yang sedang berjalan cepat di sepanjang lorong, tiba-tiba mendengar para siswa yang berkerumun berbicara tentang menu makan siang. Perutnya bergemuruh, tanda bahwa ia berteriak minta makan. Dia mengeluarkan seikat tiket akademi sejumlah 60 dari sakunya. Dengan tiket ini, dia bisa makan di akademi sebanyak 60 kali. Tetapi tidak mungkin dia akan bertahan dengan ini sepanjang semester, jadi dia harus menghemat berulang kali. Makan siang hari ini tidak enak, jadi aku harus membeli roti di kantin. Tentu saja, dia hanya bisa membeli roti polos, yang harganya hanya 1.200 kredit. Tetapi Aisel, yang sedang berjalan menuju kantin untuk makan cepat, tiba-tiba berhenti saat melewati sebuah ruang kuliah.
Ini adalah ruang kuliah pengantar studi penyegelan. Sebuah kuliah yang diambil oleh siswa bernama Baek Yusol yang ditemuinya tadi malam. Dia mengintip ke dalam untuk berjaga-jaga dan melihat Baek Yusol di kejauhan, mendengarkan guru dengan ekspresi kosong di wajahnya. Dia memiliki mata hitam transparan yang tampak misterius dan samar. Aisel melihat ke arah siswa-siswa lain. Hah? Kenapa ada begitu sedikit siswa? Jumlah siswa yang ada nyaris tidak cukup untuk mempertahankan kuliah, dan mungkin akibatnya, profesor tampak gugup sambil menggigit kuku dan memberikan kuliah dengan ekspresi cemas. Selain itu, para siswa yang mengikuti kursus itu juga tampak resah. Bagaimana jika aku juga mendaftar ke pengantar studi penyegelan? Tanpa perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mata pelajaran ini, aku bisa meningkatkan nilai. Dan jika aku mempelajari mata pelajaran lain dengan waktu yang kuhemat, mungkin aku bisa naik peringkat dan menerima lebih banyak beasiswa. Apakah dia benar-benar tahu bahwa mata kuliah ini mudah mendapatkan nilai? Aisel menatap Baek Yusol. Tatapannya membuatnya semakin bingung. Dia tidak bisa memahami niat dan pemikirannya. Apakah dia mengantuk? Apakah dia bermeditasi? Mungkinkah dia memiliki strategi pendaftaran kursus yang telah direncanakan dengan cermat? Pikiran seperti itu berkedip di benaknya. Tetapi Aisel dengan cepat menggelengkan kepala untuk mengusir pikiran itu. Kenapa aku memiliki pikiran seperti itu? Pasti kebetulan saja.